Wilayah Kerja Rokan merupakan wilayah kerja hulu migas di Provinsi Riau yang memiliki luas 6.264 km persegi. Wilayah Kerja Rokan mencakup 7 kabupaten atau kota yakni Bengkalis, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pekanbaru, dan Dumai. Wilayah Rokan merupakan migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 11.000 sumur aktif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KSDM telah menyetujui pengalihan partisipasi interest sebesar 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan diserahkan ke Provinsi Riau melalui BUMD PT Riau Petroleum Perseroda. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama PHR Khalid Said Salim. Pencapaian ini pun diapresiasi atas keberhasilan dan kerjasama berbagai pihak terkait kebijakan partisipasi interest 10% untuk Riau. Berbagai pihak yang terkait diantaranya Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas, PT Pertamina Persero, Pemprov Riau, dan PT Riau Petroleum Rokan sebagai BUMN yang terlibat. Lalu bagaimanakah keberhasilan BUMD pengelolaan dana partisipasi interest 10% untuk keuntungan daerah sejauh ini? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saatnya sudah hadir di studio bersama dengan saya PJ Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Pemprov Riau, Bapak Muhammad Job Kurniawan, dan Direktur PT Riau Petroleum Perseroda, Bapak Husnul Kausarian, untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu mengenai partisipasi interest 10% tingkatkan pendapatan daerah. Baik, selamat pagi untuk Pak Husnul juga Pak Job. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir pada hari ini ya Pak ya. Sama-sama. Ini saya akan ke Pak Husnul terlebih dahulu ya. Ini kita biar sepaham dulu nih Pak. Mengenai PT Riau Petroleum, itu sebetulnya apa? Bisa jelaskan nggak Pak? Baik, terima kasih Mbak Kiki. PT Riau Petroleum Perseroda itu sendiri adalah BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Riau, yang mana tugas utama ataupun core business dari Riau Petroleum itu adalah di bidang hulu migas. Dan saat ini alhamdulillah PT Riau Petroleum itu diberikan amanah oleh pemerintah Provinsi Riau untuk menerima dan mengelola suatu kegiatan yang dinamakan participating interest 10%, yang mana PI atau PI 10% ini adalah amanat yang diberikan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Permen SDM nomor 37 tahun 2016. Jadi sejak keluarnya Permen SDM pada tahun 2016, kita mulai bergerak untuk mendapatkan apa yang dinamakan participating interest 10% tadi. Baik, lalu untuk PT Riau Petroleum Perseroda ini membawahi berapa anak perusahaan Bapak? Saat ini yang sudah tercatat sama kita sudah menerima dan mengelola 6 WK ataupun blok migas yang ada di Provinsi Riau, dan existing dari anak perusahaan selaku pengelola PI 10% yang ada di Provinsi Riau itu adalah saat ini berjumlah 6 anak perusahaan. 6 anak perusahaan. Benar, sampai dengan sekarang. Nah, saya ini ke Pak Job ya Pak Job. Ya. Ini pertanyaannya adalah BUMD Riau Petroleum Perseroda ini didirikan khusus untuk mengolah migas di Riau sendiri sejak tahun berapa Bapak? Ya, mungkin menurut data yang kami dengan perda yang ada di Riau bahwa Riau Petroleum sudah didirikan di tahun 2002 ya. 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Oh iya. Punya niat bagaimana, yang tadi disampaikan di awal bahwa di Riau cukup banyak wilayah kerja migas gitu ya. Bagaimana BUMD di Riau bisa mensupport ini, sehingga dimunculkanlah PT Riau Petroleum itu. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan Pak Husnul, ditambah lagi core business tadi dari hulu sampai bagaimana Riau mentransfer teknologi, mentransfer pengetahuan sumber daya manusia yang dari Riau, bagaimana dengan potensi yang ada, SDM-nya juga menyesuaikan dengan itu. Dan itu tadi kami sudah disampaikan bahwa ada 6 anak perusahaan yang ditugasi tambahan untuk mengolah PI. Alhamdulillah mungkin sudah selesai 4 nih Mbak Kiki, masih ada 2 lagi dalam proses. Mudah-mudahan tahun ini juga akan selesai PI berikutnya itu. Baik. Tadi Pak Job sudah sempat sebutkan bahwa ini sudah berdiri sejak tahun 2002. Sebetulnya sudah lama juga ya Pak ya. Tapi ini informasi yang kami dapatkan nih, saya ke Pak Husnul lagi ya Pak Husnul ya. Ini informasi yang saya dapatkan bahwa ternyata perusahaan ini tuh sempat mati suri sebelum akhirnya Bapak mulai nakodai di bulan Juli 2021. Apakah itu betul Bapak?
Ya, terima kasih Mbak Kiki. Kalau memang melihat historis dari BUMD ini, memang sebelum kita menakodai ini bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Riau agak terhambat karena bisnis di bidang hulu migas ini cukup memiliki obstacle yang bisa dikatakan tidak mudah. Dan dengan adanya ketentuan dari Permen SDM nomor 37 tahun 2016 tersebut memberi ruang kepada kita untuk fleksibilitas dalam pengelolaan suatu blok migas melalui participating interest 10% itu menjadi lebih bagus ya. Nah, dengan melihat peluang inilah kita melakukan eskalasi untuk memajukan BUMD ini. Memang secara historis perusahaan ini pada awalnya agak terhambat dalam pergerakan mengembangkan bisnisnya, tapi alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala serta kerjasama yang baik antar lintas instansi maupun dari Pemprov maupun dari kita sendiri dan juga dari kementerian ataupun pemerintah pusat, ini sekarang perusahaan Riau Petroleum merupakan perusahaan yang sudah baiklah pada kondisi saat ini. Baik, ini sejak Bapak mulai menakodai gitu ya di bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak ya. Ini waktu yang bisa dibilang mungkin relatif singkat untuk akhirnya sampai ke tahap ini. Nah, kalau dari Pak Job sendiri nih Pak, bagaimana Bapak menilai kinerja dari Direktur PT Riau Petroleum dalam memimpin perusahaan dan juga kontribusinya terhadap pembangunan seperti apa? Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa memang awal-awalnya adalah Riau Petroleum yang didirikan tahun 2002 itu pasti awalnya ya perlu perbaikan, perlu pembenahan, perlu tata kelola, perlu pendataan aset dan sebagainya. Kami tahu dia mulai dari neraca minus itu, dengan modal 7,5 miliar ya, minus lagi. Tapi pelan-pelan kita data aset, kita perbaiki semuanya. Alhamdulillah dari tahun pertama selesai pendataan kita semuanya. Yang kedua kita mulai melangkah dengan metode-metode ya apa yang kita akan kejar, rent bisnis mana yang bisa kita kejar dahulu gitu. Kalau kita langsung mau masuk di bagian hulunya tentu kita harus punya modal yang besar gitu. Alhamdulillah pemerintah Riau mendukung ini dan kami Riau Petroleumnya diberikan kepercayaan untuk mengelola PI 10% gitu kan. Ternyata ya walaupun secara timeline itu cukup panjang tahap-tahapan yang dilalui, ada waktu yang harus disepakati, ternyata Riau Petroleum bisa dapat deh dalam waktu yang tidak terlalu lama kan. Alhamdulillah sudah ada 3 WK yang sudah memberikan PI-nya gitu kan. Sehingga kami yakin itu menjadi modal untuk Riau Petroleum itu sendiri bagaimana menyusun rencana bisnis ke depannya. Kami juga sering berdiskusi selaku mewakili gubernur bersama Pak Gubernur, Pak Sekda, saya selaku asisten gitu. Kami juga ingin melihat bagaimana perkembangan rencana bisnis Riau Petroleum ke depannya gitu. Baik dari hulu sampai hilirnya gitu. Kami juga minta dukungan kerjasama dari PHR mungkin selaku pemilik WK gitu, atau pemilik WK yang lain yang bersama kami ya pelan-pelan juga percayalah kami untuk diberikan pekerjaan ini kepada Riau Petroleumnya. Karena sudah ada modal yaitu uang dari PI 10% sendiri gitu kan. Kami juga ingin memberdayakan masyarakat tempatan, kami juga ingin mengajak UMKM yang ada, perusahaan-perusahaan lokalnya ada termasuk BUMD, bagaimana kita merasa memiliki perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu hal lain, kita melihat hal positif saja, saling bersama, berkolaborasi, bagaimana meningkatkan pendapatan saudara, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Riau yang kita cintai. Baik. Kalau diwujudkan dalam bentuk nilai nih Pak, kira-kira nilainya berapa? A+, AB, atau B+? Saya kasih A lah. Karena kalau secara umum Pak, kalau kita ikut timeline-nya PI, kalau ikutan dari tahap 1 sampai tahap 10, itu hampir 3 tahun Mbak. Iya. 3 tahun tahapan itu. Bahkan orang bisa lebih dari itu. Ternyata kita bisa selesai dalam 1,5 tahun kan. Wah, dibabat waktunya sudah setengah. Karena kan misalnya waktunya 3 bulan, kita hanya ambil 15 hari gitu kan. Kita waktu 3 bulan 1 bulan saja, atau 1 bulan 30 hari, kita hanya 10 hari saja. Jadi itu terhemat sehingga kita bisa menaiki PI khusus untuk WK Rokan, kita hanya 1,5 tahun. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi challenge kami untuk mengurus WK yang lain, tapi kami jujur saja terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu ini. Satu yang pertama kepada Kementerian SDM yang sudah melahirkan regulasi ini. Yang kedua kepada Satuan Kerja Migas, SK Migas, baik yang di perwakilan Riau-nya ataupun di pusat. Kami juga terima kasih kepada PR sendiri, kepada Pertamina, dan kami semua yang ada, Pemprov Riau terutama juga, karena tidak mungkin ini terjadi dari sampai ke Dirut. Ini semua adalah kolaborasi yang bersama. Di saat kami dibantu datanya, buka data, semuanya ini menjadi bagian yang tidak bisa dipersisakan, tidak bisa dirinci sesuatu. Tidak cukup waktunya untuk menjelaskan. Ucapan terima kasihnya Mbak Kiki. Betul. Baik, tapi yang tadi sudah sempat Bapak sampaikan kalau waktunya singkat ya bisa selesai, tapi saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah. Pasti banyak tantangan. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak.
Pemirsa, kembali lagi di iBreak dan kita masih bersama dengan Asisten 2 Setda Pemprov Riau Bapak Muhammad Job Kurniawan dan Direktur PT Riau Petroleum Perseroda Bapak Husnul Kausarian untuk bahas topik kita pada hari ini lebih lanjut lagi. Tadi kita sudah sempat ngobrol ya Pak ya, secara singkat lah. Nah sekarang yang ingin saya menanyakan kepada Bapak Husnul, ini dalam waktu sekian tahun yang relatif singkat juga, sudah dibabat habis waktunya hanya setengahnya nih Pak. Tapi saya yakin itu tidak terjadi dengan mulus, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Mungkin bisa di-share Pak kepada pemirsa di rumah? Ya, benar sekali Mbak Kiki. Memang di atas kertas ada tahapan yang harus kita lalui dan itu seperti sudah terschedule ataupun sudah terstruktur dengan baik. Tapi ketika kita alami di lapangan, tentunya kita tidak kita menemukan hambatan-hambatan ataupun halangan yang seperti sudah saya bilang tadi. Nah, hambatan-hambatan yang utama sekali adalah jatuhnya kita ini mengambil hak partisipasi yang sudah dimiliki oleh K3S sebelumnya. Nah ini tentu prosesnya adalah proses jemput bola, di mana kalau kita ngambil punya orang, tentu orang yang akan kita ambil berjaga-jaga itu. Tapi secara umum proses yang paling kita hadapi saat itu adalah proses administrasi terkait dengan regulasi-regulasi yang harus kita patuhi. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama terutama dari pemerintah Provinsi Riau dan juga untuk sebagai contoh kita ambil kabupaten WK Rokan, itu ada 5 kabupaten di dalam WK tersebut yang berada di daerah hulunya. Nah, mendudukkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten ini adalah suatu keberkahan lah buat kita atas ridho Allah tadi. Para pemimpin ini bisa duduk bersama untuk sama-sama bisa menanggalkan egonya demi kemajuan masyarakat yang mereka pimpin. Nah, itu yang paling saya garis bawahi atas keberkahan dari apa yang kita dapat saat ini. Baik, itu tadi kendala sudah disampaikan oleh Bapak Husnul. Nah, dari Pak Job sendiri apa saja dukungan yang diberikan Pemprov Riau untuk membantu BUMD ini dalam meraih partisipasi interest 10% nih Pak? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Husnul, kita menyambung saja apa yang Pak Husnul. Pada prinsipnya memang gampang-gampang susah sih. Bagaimana kita tadi sudah sampaikan bahwa di Karokan contohnya, bahwa kita punya 5 kabupaten kota yang memiliki 5 WK Karokan ini. Ada Kabupaten Rokan Hilir, ada Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu ya. Kelima-lima kabupaten ini adalah wilayah kerjanya WK Rokan dengan PHR gitu. Ternyata memang benar bahwa kita kalau lintas kabupaten dengan aturan Permen SDM tersebut bahwa Riau langsung punya 50% bagian di sana. Dan tentu pasti kelima-lima ini apakah ikhlas atau tidak ya mau tidak mau harus ikhlas memberikannya kepada Riau ya. Nah, kami bersama-sama harus transparan kepada pemerintah kabupaten kota, bersama-sama rapat membangun komitmen gitu kan. Lalu bersama-sama juga menunjuk apa dasar kita membagi ini. 50%-nya punya mereka berlima. Tidak mungkin dibagi sama banyak karena adil itu tidak mungkin didudukkan sama banyak, tapi didudukkan sesuai dengan porsinya Mbak Kiki. Betul. Untuk itu mungkin kami pertama adalah menyepakati bagaimana menunjuk lembaga independen yang menyusun kajian pelamparan minyak yang ada di WK Rokan. Kami menunjuk satu universitas lembaga kajian pemerintah ya. Boleh kita sebut Universitas Islam Riau kita tunjuk ya. Lokal, itu adalah lokal menyelesaikan kajian pelamparan. Dari hal itulah baru bisa dibagi berapa bagiannya masing-masing kabupaten kota. Riau sudah punya 50%-nya, lalu Bengkalis, lalu Rokan Hilir, lalu Siak, Kampar, dan Rokan Hulu. Dengan bersama begitu, sehingga kita lebih mudah untuk majunya. Dokumen itu selesai, kita akan berhadapan lagi dengan tahap-tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita berada di business to business antara Riau Petroleum yang disampaikan Rokan dengan PHR, itu tadi B2B-nya. Kita ingin minta uang orang gitu kan. Tentu ada adatnya juga kan. Tapi dengan cara yang baik, berbisnis yang baik, menyampaikan dokumen dengan legal mereka yang juga punya aturan-aturan yang baik. Ya, kami yakin dengan komunikasi yang baik, kami juga dibantu oleh SDM, Kementerian SDM, lalu SKK Migas, gitu kan, buka data berapa sih hasil produksinya. Untuk diketahui Mbak Kiki, sebenarnya serah terima antara PT Caltech Pacific Indonesia kepada Pertamina itu di tahun 2001 ya, 9 Agustus 2021 sudah mulai argonya kita itu menjadi PI 10%. Walaupun kita baru dapat di tahun 2023 ya, 23 yang lalu itu argo tetap jalan. Jadi apa tadi yang disampaikan bahwa kita dapat PI itu dihitung dari argo 9 Agustus 2021. Itulah harus data dibuka berapa hasil day per day, bulan per bulan, tahun per tahun, lalu berapa hasilnya yang dibagi dengan pemerintah, lalu berapa hasilnya di perusahaan, yang itulah kita dibagi 10%-nya. Jadi mudah-mudahan tadi saya sudah sampaikan dengan kebersamaan, dengan menundukkannya sama, tidak ada yang tinggi gitu kan. Sama-sama pemerintah daerah, kepala daerah masing-masing kabupaten termasuk gubernur, selesailah menyelesaikan masalah ini gitu. Mudah-mudahan ya di 2 lagi nih, kami masih dalam tahap, tapi tahap itu sudah lalui, tinggal tahap di pusat saja.
Ya mudah-mudahan tahun ini kami target 6 WK-nya sudah ada PI untuk kami. Targetnya tahun ini ya berarti ya Pak ya? Tahun ini kami harus selesaikan 2 lagi. Baik. Saya ke Pak Husnul lagi nih, Peraturan Menteri SDM nomor 37 tahun 2016. Totalnya kan ada 10 tahapan nih Pak. Ya. Ini justru mempermudah atau mempersulit untuk pencapaian dana partisipasi interestnya? Ya, baik. Karena kita itu adalah aturan. Tentu dalam aturan tersebut kita bisa bilang mudah, ternyata dia susah. Tapi kita bilang susah, ternyata bagi kita Bisa mudah. alhamdulillah bisa mudah, Iya. gitu kan. Nah, kita melihat peraturan Menteri SDM nomor 37 tahun 2016 itu adalah sangat-sangat baik sekali dan itu cenderung berpihak kepada daerah, terutama daerah-daerah penghasil migas yang di bidang hulu, seperti yang ya sama-sama kita maklumi bahwa di Riau itu sangat banyak sekali daerahnya, mungkin hampir satu provinsi kita itu menghasilkan migas. Kalau tidak minyak bumi ya gas alam. Nah, dengan peraturan SDM nomor 37 2016 tersebut, kita diberikan kemudahan bahwa ada 10 tahapan yang harus kita lalui seperti yang sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Pak Asisten 2. Saya sangat salut sekali sama Pak Asisten 2 ini karena beliau memang kita libatkan mengikuti proses ini dari awal. Jadi sangat paham sekali, alhamdulillah. Selanjutnya adalah Permen SDM itu dari 10 tahapan itu. Jadi kalau kita secara garis besar kita bisa bagi secara tiga segmen, di mana segmen pertama itu berada di ranah pemerintah Provinsi Riau untuk menghandle dan menghimpun seluruh wilayah yang terlampar ataupun yang tercover oleh wilayah kerja ataupun blok migas. Yang kedua, ranah kita B2B antara BUMD, dalam hal ini adalah Riau Petroleum, kemudian dengan pihak K3S ataupun kontraktor negara, kontraktor yang bekerja pada negara untuk mengelola blok migas tersebut. Nah, yang ketiga baru nih di pemerintah pusat. Nah, jadi tadi Pak Jok sudah menjelaskan tahapan-tahapan ini, dan ini kalau kita total dari timeline yang diberikan oleh SKK Migas itu kurang lebih 3 tahun 14 hari. Dan alhamdulillah mengambil contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Jok juga, khusus Blok Rokan kita bisa setengahnya kita hemat waktunya, jadi dalam waktu 1,5 tahun kita bisa dapat. Dan itu dengan posisi mereka sudah memberikan bagi hasil untuk PI 10% kepada kita. Luar biasa. Nah ini saya mau konfirmasi ke Pak Job ya Pak Job. Ini viral sekali di media sosial kalau Riau Petroleum mendapat kucuran dana partisipasi interest 3,5 triliun dari Pertamina Hulu Rokan. Apakah ini betul Bapak? Sebenarnya bilangan betul atau salah ya saya tidak mau jawab juga sih Mbak. Tapi pada prinsipnya kami tidak menerima. Sebenarnya Riau Petroleum ini kami punya B2B dengan pihak ini sebenarnya tidak dalam bentuk rupiah. Pasti sebenarnya tidak mungkin kita yang menerima dalam bentuk rupiah ya Pak. Kami menerima dalam bentuk dolar Amerika sebenarnya. Karena hitungan mereka dalam neraca laporan keuangan mereka dalam dolar Amerika. Karena bersifat sekali kalau kami menerima dalam bentuk rupiah. Sehingga transferan yang dari PHR ke kami dalam bentuk dolar Amerika nih. Tapi kalau dirupiahkan ya lebih kurang lah sebetulnya. Kurang lebih segitu. Lebih kurang yang sampaikan. Tadi fluktuasi dolarnya tergantung Mbak. Iya, berarti terkonfirmasi memang betul ada dana, tapi naik turunnya tergantung kursnya ya Pak ya. Baik, kita masih akan berbincang lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu partisipasi interest 10% tingkatkan pendapatan daerah. Pak Husnul, ini sekarang semua mata tertuju kepada Riau Petroleum dan juga kepada Bapak juga nih Pak. Apa yang Bapak siapkan untuk membawa perusahaan ini agar dirasakan manfaatnya untuk daerah? Mungkin bisa dibagikan. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Ya, tentunya dalam menjalankan perusahaan ini sesuai dengan amanah oleh pemerintah Provinsi Riau adalah perusahaan ini agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, sekarang salah satu tugas yang paling penting yang sudah diamanahkan kami itu sudah selesai dan ini sudah memberikan hasil. Nah, tinggal nanti bagaimana hasil ini bisa bermanfaat dalam masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita tentunya juga harus tunduk pada peraturan dan ketentuan seperti Undang-Undang PT. Kemudian karena kami BUMD, kami harus mematuhi aturan Permendagri 54 dan seterusnya. Kami tentu harus mendengar dengan seksama dan memperhatikan arahan dari pemegang saham. Nah, dari pemegang saham inilah nanti akan mendelegasikan kepada kita pemanfaatan hasil-hasil yang sudah didapat oleh PT Riau Petroleum. Nah, salah satunya, dan ini juga terintegrasi dengan amanat dari Permen SDM nomor 37 tahun 2016 itu sendiri adalah yang paling pertama itu untuk
pengembangan usaha, kemudian pemanfaatan masyarakat yang berada di kawasan ring 1 dari bisnis hulu migas ini. Nah, dan selanjutnya adalah ya seperti bidang-bidang untuk penerapan sesuai dengan amanah pemerintah Provinsi Riau, pendidikan dan seterusnya seperti itu. Nah, terkait dengan core bisnis kami sendiri, karena kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang hulu migas, kita sangat concern sekali pengembangan di bidang hulu migas. Dan saat ini kami sedang melakukan approaching ataupun pendekatan untuk mendapatkan mengelola blok migas itu secara sendiri dan mandiri. Baik, kalau tadi sempat disinggung sedikit mengenai pemegang saham. Nah ini kan kebetulan Pemprov Riau juga selaku pemegang saham nih Pak ya. Boleh diinfokan Kak mungkin bocoran nilai dividen yang diterima itu boleh nggak Pak kira-kira? Secara gambar umum sih pasti akan tahu, karena itu kan dokumen publik sih. Kita juga akan tampilkan di APBD kita gitu kan. Iya. Bahwa sebenarnya reportnya tadi sudah ada misalnya angka 3,6 triliun misalnya kalau dirupiahkan, 50%-nya punya Riau Petroleum, berarti 1,6 triliun gitu. Lalu ya minimal separuhnya masih lebih lah kita akan serahkan dividennya kepada Pemprov Riau kan. Iya. Nah, Pemprov Riau. Dan mudah-mudahan saya ingin gambarkan begini Mbak. Nah, Pemprov Riau ini dulu selama ini sangat tergantung dari transfer dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tapi dengan adanya pemerahan BUMD, PI dikelola BUMD, ternyata pendapatan di Pemprov itu berubah. Lebih tinggi angka PAD-nya daripada transferan. Alhamdulillah. Ketergantungan Kemendagri Riau akan semakin meningkat dengan semakin baiknya BUMD yang ada di Riau dengan adanya pendanaan seperti ini. Yang kedua, kami juga melihat bahwa Sumbangsi selama ini tanpa PI 10%, paling-paling BUMD Riau menyumbang 2-3% dari total APBD Riau, 10 triliun misalnya. Tapi hari ini dengan adanya tadi saya sampaikan tadi, ternyata BUMD Riau sudah hampir menyumbang 16% untuk mendanai APBD. Ini sangat baik sekali dan kami melihat bahwa memang ada beberapa tahapan dalam rangka PIA ini yang dicapai. Yang pertama mungkin memberikan pengembangan untuk usahanya. Tadi saya jelaskan Pak Usnul lah, bagaimana pengembangan usaha rencana bisnis sebagainya itu juga akan bersama kami di Pemprov Riau. Lalu yang kedua juga bagaimana memberdayakan masyarakat tempatan kita, UMKM dan sebagainya juga hidup dan sebagainya yang berdekatan dengan mereka ini. Yang ketiga memberikan keuntungan kepada pemerintah daerahnya. Yang tadi dalam bentuk dividen. Dividen juga bisa diatur apalagi dividen interim atau dividen tahun ya. Itu akan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Yang terakhir kami juga melihat ada penugasan-penugasan yang dilakukan pemerintah. Saat ini kami juga sedang kajian pemerintah Provinsi Riau ingin menugaskan kepada Riau Petroleum untuk bersama-sama menanggulangi inflasi yang di Riau. Mungkin akan dibentuk anak perusahaan lagi, namanya anak perusahaan misalnya Riau Petroleum Pangan, bagaimana membantu mengurangi angka inflasi di Riau. Itu salah satu yang terbaru gitu. Hal-hal lain juga begitu. Baik. Jadi ini masih berkesinambungan terus ya Pak ya. Ini bukan hanya sampai hari ini saja tapi akan terus. Baik. Ini Pak Husnul, kami baru mendapatkan informasi kalau Bapak ini baru saja dikukuhkan gelar profesor termuda di bidang geologi. Selamat dulu ya Pak ya. Selamat. Ini luar biasa prestasinya. Ini bisa dijelaskan nggak Pak perjalanannya seperti apa? Ya, karena kebetulan nih Pak, semua karena Allah. Balik lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala lah maka kita bisa seperti ini. Nah, aslinya saya ini dosen, tapi karena dosen swasta jadi lebih fleksibel. Gitu. Dan kami bisa diberdayakan di luar. Nah, apalagi BUMD ini kan adalah perusahaan ya, swasta juga berarti bukan ASN ataupun yang sesuatu yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Jadi di dalam pencapaian gelar tersebut ya sebagaimana yang sudah diatur oleh Permendikbud-Dikti itu sudah kita lewati dan sampailah kita ke tahap mendapatkan profesor tersebut. Baik. Profesor geologi, Mbak. Profesor geologi nih, Pak. Profesor itu dia, ini kehormatan buat kami juga dan ini kami mohon izin untuk Bapak Job dan juga Pak Husnul, kami kan memberikan sebuah bentuk apresiasi mohon untuk dapat berdiri. Mohon izin ya Bapak ya. Yang pertama ini kami akan berikan kepada Bapak Job, ini untuk Pemprov Riau, Bapak mohon dapat terima sebagai Pemda paling progresif mensupport BUMD penerima partisipasi interest 10%. Luar biasa. Selamat Bapak untuk dapat diterima dan untuk yang berikutnya mohon izin kepada PT Riau Petroleum Perseroda, silakan Bapak. Ini sebagai BUMD pemberi dividen ke daerah terbesar se-Indonesia. Luar biasa. Selamat ya Bapak ya. Makasih, untuk dapat diterima dan semoga nanti ke depannya ini akan terus bertambah lagi prestasinya. Baik, Pak Job terima kasih sudah hadir pada hari ini. Pak Husnul juga terima kasih. Ditunggu lagi hadirnya juga mungkin nanti update-update berikutnya ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ngobrol dulu ya Pak ya.
Acara ini dipersembahkan oleh